waktu saya berserah sama Allah, jujur kepada investor saya, yang asalnya saya kehilangan 1 buah mobil, saya dapat 3 mobil, Pak. Yang 1 buat saya pribadi, yang 2 buat operasional saya di kafe. Dek, tenang aja, bukan cuma adek yang kita pinjol, tetangga adek juga loh. Bapak ini kenal sama tetangga saya? Iya, coba aja tanyain gitu. Saya mau tanyain tentara gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan dulu, nama saya Arya dari Bandung. Saya adalah tukang roti keliling. Ibu sama bapak mungkin pernah dengar atau nggak pernah dengar juga nggak apa-apa. Nah, ada produk roti namanya Roti Golofers. Perjalanan saya dalam berbisnis dimulai di tahun 2015. Sudah tahun ke-9 sampai saat ini. Dari awal saya menggunakan modal dari orang tua saya yang dari Rp500.000 untuk beli bahan, lalu bergulung sampai pada akhirnya saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan omset penghasilan yang luar biasa, diberikan harta dan kuasa. Satu bulan omset saya Rp600 juta. Nah, jadi door to door dari instansi ke instansi. Dan di tahun 2021 saya bertemu dengan sahabat SMP saya yang dulu segede gini, sekarang jadi segede gini. Nah, disitulah saya diberikan lagi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat saya itu. Beliau mau bekerja sama, beliau jadi investornya, saya mengelola usahanya, yang kebetulan usahanya adalah kafe. Karena selama dari tahun 2015 saya kekurangan, tidak punya modal sama sekali. Dan pada tahun 2020 tersebut beliau datang ketemu sama saya, lalu bekerja samalah kita. Saya dibuatin kafe dan core bisnis saya tetap berjalan, yang door to door itu tetap berjalan. Dan dari awal saya tidak menggunakan dana perbankan. Lalu pada tahun 2020 itu setelah ketemu, berjalan dan sebagainya, baru tahun kemarin bulan Februari negara api menyerang Bapak. Jadi saya dimulai dengan cobaan, ditipu sama karyawan saya, uang setoran dibawa, lari terus dari 1 jadi 2, dan semua orang yang asalnya saya percayai membuka roti sendiri yang asalnya 1 jadi 15 brand. Ya, jadi 1 jadi 15 brand. Tapi saya percaya itu memang udah diizinkan oleh Allah dan mereka berjalan sampai sekarang. Dari 15 cuma tinggal 3, yang 12 berguguran semua. Nah, saya nggak tahu harus bilang alhamdulillah atau saya nggak tahu ya. Tapi itu memang tragedi yang terjadi. Dan mulailah saya mengenal yang namanya aplikasi pinjaman online yang asalnya sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya, sedikit tambah sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan disitulah saya mulai terjerat yang namanya riba. Nah, waktu itu saya lagi lari pagi, belum keringetan tuh bapak-bapak. Tiba-tiba ada yang nagih tuh salah satu pinjaman online yang saya unduh satu aplikasi, ternyata bercabang jadi banyak. Nggak tahu dari mana tiba-tiba bercabang jadi banyak. Dan biasanya saya ditagih dengan cara baik-baik. Tapi di hari itu, di pagi itu nggak tahu kenapa yang nagihnya langsung bawa teman-teman kebun binatangnya. Jadi ayo bayar kamu, guguk dan sebagainya gitu ya. Dan yang asalnya saya mau lari pagi jadi nggak jadi. Belum keringetan, udah keringetan duluan. Lalu saya blokir nomornya, malah semakin menggila. Malah muka saya dan wajah diedit, wajah ibu saya dan saya diedit sedang berhubungan badan, lalu disebar ke nomor-nomor terdekat. Di situ malam harinya saya merenung, ya belum saya tahajud, belum, saya masih jahil. Nah, pada saat itu saya masih cari-cari solusi dan ternyata ketemu kasih solusi. Mungkin udah di jalan sama Allah Subhanahu wa taala.
ketemu di situ ada Ustaz Farhan sama Pak Hairul yang sedang berbicara, wah mungkin ini yang saya cari selama ini gitu ya. Dan ada acara, ternyata saya cari-cari lagi, ada acara TSN di Bandung. Dan pada akhirnya saya ikut LBU di Jogja, karena yang di Lampung kejauhan. Untuk berenang juga sendiri, saya jauh ya, di berenang sendiri nggak bisa. Nah, saya punya utang 200 juta, nggak sebanyak Pak Hairul 58 miliar, ya luar biasa. Kalau saya di 200 juta itu, di hari pertama saya datang, lalu berperan seperti Bapak tadi yang berempat-empat itu, tiba-tiba saya merasa bahwa saya adalah orang paling beruntung di dunia. Yang asalnya mungkin saya adalah orang paling merana di RT ini gitu ya. Taunya kata sahabat Naswa yang udah masuk duluan di lingkaran tersebut bilang, "Dek, tenang aja, bukan cuma adek yang kita pinjol, tetangga adek juga loh." Bapak ini kenal sama tetangga saya? Iya, coba aja tanyain gitu. Saya mau tanyain tentara gitu kan. Nah, pada akhirnya saya gak jadi tanya gitu. Nah, terus dari 200 juta itu, hal pertama setelah ikut LBU, saya menurut Ustaz Farhan, tidak ada 1 rupiah pun yang akan keluar dari rekening kalau Allah tidak mengizinkan. Dan sebaliknya, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening kalau Allah tidak mengizinkan. Dari situ saya mulai jadi kuat, menguatkan diri bahwa saya gak akan takut lagi ketipu, gak akan lagi panik, gak akan lagi untuk terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Ya udah, pada akhirnya setelah beres dari LBU, 1 bulan kemudian saya memutuskan untuk melepaskan kemelekatan saya. Nah, di masa-masa saya sedang turun gitu, yang namanya teman menjauh, yang namanya saudara menjauh, tiba-tiba saya dengar suatu pos, kalau kamu sedang berada dalam kondisi tidak punya duit, jangan cari teman, jangan cari saudara, cari apa? Cari duit. Karena ketika kamu punya duit, teman sama saudara berdatangan. Iya nggak Pak? Betul apa? Betul, betul kamu. Nah, dari situ ya udah, saya fokus aja sama bisnis saya lagi. Saya bangun dari awal. Tapi yang saya lakukan pertama, saya datangin investor saya, yang teman tersebut. Saya bilang sama antum, saya punya dosa, yaitu mungkin saya kurang jaga amanah, saya menggunakan modal dari tempat lain tanpa sepengetahuan antum. Pada akhirnya saya terjerat riba. Kalau misalkan antum kecewa sama saya rela. Kalau misalkan hubungan kerjasama ini diputus. Nah, terus jawaban paling mengejutkan dan bikin saya paling terharu gitu ya, adalah gini Pak, saya percaya aja sama kajian Allah. Dia bilang, kenapa kamu bilang kayak gitu? Kenapa kamu mau memutuskan kerjasama sama saya? Itu kan urusan kamu. Saya setelah kerjasama sama antum, semakin hari melihat antum bekerja keras, semakin saya jatuh cinta sama Roti Lovers, maksudnya sama brand saya. Kenapa kita harus putus sekarang? Udah gini aja, silakan antum berjalan dengan keyakinan antum itu, tapi saya akan memutuskan hubungan kerjasama ini tidak akan saya putus sekarang. Kita akan berlanjut hubungan kerjasama ini mulai saat ini sampai selamanya. Kita akan berpindah tempat dari yang sekarang kita kontrak. Ini tahun ketiga kita kontrak. Tahun keempat kita bikin yuk. Kita cari tempat yang lebih luas. Saya akan bikinkan untuk antum usahanya, ada kafenya, ada pemancingannya, ada masjidnya, ada kantor MPR-DPR-nya. Sampai pada akhirnya, terus antum gimana? Ya satu lagi Bro, saya yang namanya kendaraan itu sekarang saya udah gak punya. Tapi buat saya, kan kata Ustaz Farhan cuma membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Bagi saya namanya kendaraan itu sudah bukan keinginan, tapi memang kebutuhan Pak Bu. Karena tidak ada kendaraan sih nggak bisa belanja, saya nggak bisa beraktivitas dan sebagainya. Maka tiba-tiba teman saya kan udah ngelepasin motor sama mobil tuh Pak, saya nggak punya kendaraan. Tiba-tiba teman saya udah besok antum cari 1 unit kendaraan yang rodanya 4, roda 4 tuh, bukan motor dijejerin, bukan ya. Terus berat gimana? Iya, tapi karena antum ingin menghindari apa yang antum ingin hindarkan, yaitu riba. Saya cuma punya budget sekian ya Bro. Tolong cari buat antum. Oh, maksudnya buat operasional? Bukan. Dipisahkan. Ini buat Anda pribadi, buat kamu pribadi. Untuk operasional nanti saya belikan lagi 2.
Jadi dia saat itu Bu, waktu saya jujur, waktu saya berserah sama Allah, jujur kepada investor saya, yang asalnya saya kehilangan 1 buah mobil, saya dapat 3 mobil Pak. Yang 1 buat saya pribadi, yang 2 buat operasional saya di kafe. Dan dari situlah saya berpikir bahwa alhamdulillah gitu, selama ini saya sudah berburuk sangka gitu sama Allah, sempat berburuk sangka bahwa Allah itu gak sayang sama saya gitu. Dan pada akhirnya dengan kalimat dari teman saya tersebut, mungkin Allah juga yang suruh dia bilang gitu ya. Dan pada akhirnya saya sangat bersyukur sekali. Sampai saat ini saya bersyukur dengan cara terus berkontribusi terhadap apa ya namanya, wasilah gitu, wasilah yang saya dapat dari Nasuha gitu. Ibu kalau sama bapak kalau main ke Bandung, mungkin ibu atau bapak, biasanya bapak-bapak yang lebih hafal Internas Pak, Internas kampus, sebuah kampus bernama Internas. Dan di depannya itu ada toko saya. Bapak cuman beli 1 cangkir minuman, akan kami beri roti secara gratis sampai kenyang Pak. Jadi itu aja. Terima kasih kepada jajaran Nasuha semuanya. 7 bulan saya berada di sini, hutang saya dari 200 sudah tinggal 80 juta, mau berkurang lagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.